صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Bismillahirrahmanirrahim. Babu istihbabi bayanil kalami wa idahihi lil mukhatabi wa takririhi liyufhama idza lam yafham illa bidzalik. Bab tentang dianjurkannya untuk berbicara dengan jelas yang mudah untuk difahami oleh lawan bicara. Dan juga dianjurkan untuk mengulang ucapan kita jika sekiranya orang yang kita ajak bicara itu tidak mendengarnya atau tidak memahami pada kalimat yang pertama atau pada ungkapan yang pertama kali kita sampaikan. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana terbiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufham anhu. Jika Rasulullah berbicara, sering kali Rasulullah mengulang sampai 3 kali ucapannya itu hingga ucapannya bisa difahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Dan jika Rasulullah mendatangi suatu kaum didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang kala juga Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka sampai 3 kali. Ini menjadi landasan bagi sebagian dai kalau sedang manggung kan sampai ada yang 3 kali ngucapin salam. Nah, sebetulnya ada landasannya. Kenapa Rasulullah SAW sampai mengulang ucapan salamnya 3 kali? Sekiranya kaum tersebut belum mendengar salamnya Rasulullah, sekiranya kaum tersebut mereka belum ngeh dengan ucapan salamnya Rasulullah, sehingga mungkin masih pada diam karena kurang mendengar, maka Rasulullah kemudian mengulang bahkan sampai 3 kali ucapan salamnya. Rahul Bukhari nomor hadis 95. Faidah haditsnya tikrarus salam wal kalam inda khasyati adami simai awil fahmi amrun mandubun. Mengulang-ulang salam atau juga ucapan kalimat ketika kita khawatir tidak didengar oleh orang-orang yang diajak bicara, maka itu merupakan amrun mandubun, hal yang disunnahkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, adalah setiap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Ucapan Rasul itu adalah ucapan yang sangat jelas. Kalau Rasul berbicara maka bicaranya itu jelas, sehingga orang yang mendengarnya yafhamuhu kullu man yasmahu, setiap orang yang mendengarnya akan faham apa yang dibicarakan oleh Rasulullah. Saking jelasnya ucapan Rasul. Jangan ini mah kalau ngomong ngomong kemana sih,
gegelendeng itu mah. Ya, kayak orang sakit gigi. Itu pernah saya berjumpa dengan orang seperti ini gitu, dan jumpanya cukup lama. Artinya teman gitu, artinya teman. Itu kalau bicara seperti itu ada. Yang jelas kalau bicara gitu. Bicara. Kadang bicara ada yang dibolak-balik, ada orang kalau ngomong tuh bolak-balik gitu. Hadis tersebut diriwayatkan di dalam riwayat Abi Dawud nomor hadis 4839, juga di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal nomor hadis 25077, wa huwa haditsun hasanun, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kama qala Tirmidzi, sebagaimana juga Imam Tirmidzi meriwayatkannya, menjelaskannya di dalam riwayat hadis beliau dalam Sunan Tirmidzi nomor hadis 3639. Bab berikutnya, babu isra'il jalisi li hadithi jalisihi alladhi laysa biharamin wastinsatil alimi wal wa'idhi hadiri majlisi. Tentang kewajiban mendengarkan pembicaraan yang tidak diharamkan. Jadi dianjurkan atau sangat ditekankan sekali untuk kita duduk tetap konsisten atau tetap kita diam ketika mendengarkan kalimat laisa biharamin yang tidak diharamkan. Ketika kalimat-kalimat bermanfaat diarahkan kepada kita, dengerin, terutama dalam pengajian. Ini banyak kejadian orang-orang yang tidak punya adab. Di waktu ngaji guru menjelaskan, gurunya udah gacor, bagus itulah ya, udah kayak burung murai lah gitu lah ya. Tapi ternyata ada mustami', ada jamaah yang masih sibuk dengan ponselnya atau malah ngobrol. Nah ini tidak betul, sikap seperti ini itu tidak berakhlak. Kalau ada guru sedang menyampaikan kajian kepada murid-muridnya, si murid malah ngobrol aja, tidak mendengarkannya, malah tertawa-tertawa kadang, malah bercanda, malah sibuk dengan ponselnya, setan gepeng. Maka murid yang seperti itu bukan murid, itu penonton, cuma penonton. Tidak dikatakan murid yang seperti itu, karena tidak punya adab. Dan murid yang seperti itu tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena dia tidak punya adab terhadap gurunya. Sedangkan ilmu yang bermanfaat akan didapatkan ketika seorang murid menghormati dan memuliakan gurunya serta ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Jangankan kita manusia biasa, manusia yang luar biasa saja, Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendahului malaikat Jibril ditegur oleh Allah, suruh diam, tunggu dulu gurumu Jibril menyampaikan kepadamu. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna alaina bayanah, wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Jangan kau gerakan dulu lidahmu, lisanmu mendahului Jibril. Diam dulu, tunggu dulu Jibril dulu yang membacakan kepadamu, baru kamu ikuti. Karena sesungguhnya kalaupun kamu sudah hafal, kamu sudah tahu sekalipun apa yang akan disampaikan oleh Jibril, sesungguhnya kamilah yang telah mengumpulkan dalam dadamu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, dan kemudian kami membacakannya kepadamu, kami yang mendiktekannya kepadamu. Diam dulu. Hormat kepada guru sudah dicontohkan di dalam Al-Quran. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menghormati Jibril pada saat itu, karena Jibril lah yang menjadi gurunya ketika mengajarkan Al-Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana. Kita tahu sudah mafhum
bahwa Sayyidina Muhammad SAW lebih mulia dibandingkan Jibril, tapi dalam konteks belajar mengajar tetap ada adab yang Allah ajarkan kepada seluruh makhluknya. Jadi walau kita sebagai orang yang lebih tinggi derajatnya dalam strata sosial, walaupun kita orang yang lebih tua umurnya dibandingkan guru kita, walaupun kita lebih kaya dibandingkan guru kita, walaupun kita lebih terkenal dibandingkan guru kita, walaupun kita lebih pandai dibandingkan guru kita, ketika guru kita menyampaikan, maka diam dulu, hormat kepada guru, hargai guru. Ketika guru ridha, maka ilmu itu akan sampai kepadamu. Tapi ketika guru tidak ridha, karena guru adalah orang tua juga, maka tidak akan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa-bisa akan menyeleweng dari jalan kebenaran yang disampaikan oleh guru. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku fi hajjatil wada'i, ketika dalam pelaksanaan haji wada', ketika berada di Arafah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istansitin nas, hei Jarir, suruh orang-orang diam. Kan biasanya kalau di Arafah itu ada khutbah menjelang zuhur. Kan, pelaksanaan wukuf di Arafah mulainya, startnya itu dihitungnya dari mulai zuhur, ba'da zuhur. Sebelum zuhur itu maksudnya dimulai ketika sudah memasuki waktu zuhur, maksudnya begitu. Tapi sebelum memasuki waktu zuhur biasanya kita persiapan 10 menit sebelum memasuki waktu zuhur ada khutbah Arafah. Nah, Rasul hajiannya sekali, yang pertama dan terakhir. Jadi haji wada, haji awal ya haji wada. Ketika awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, di Masjid Namirah. Kemudian ketika sudah wukuf di Jabal Rahmah, di pelatarannya di bawah, Rasulullah SAW juga mendapatkan wahyu tentang bahwasannya inna dina indallahil Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Itu turunnya saat di Arafah. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang wukuf, ya artinya selesai, kalau pertama sebelum memasuki waktu zuhur Rasul khutbah dulu, khutbah Arafah. Tapi ketika sedang menjalani wukuf turun wahyu, yang juga pada saat itu Rasulullah kemudian menyampaikan wahyu itu kepada orang-orang yang hadir di Arafah. Wahyu tentang Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', kata Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah berkata kepadaku pada saat haji wada', istansitin nas, ya Jarir, suruh orang-orang diam. Thumma qala, kemudian Rasulullah berbicara kepada mereka, la tarji'u, artinya Rasulullah berkhutbah, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku kelak. Jika aku kelak meninggal, kata Rasulullah. Jadi Rasul sudah punya firasat pada saat itu. Rasul sudah punya perasaan bahwa tidak jauh dari waktu itu, dari masa itu, kemungkinan ajalnya akan tiba.
Sehingga beliau berwasiat kepada orang-orang, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kelak sepeninggalku kalian kembali menjadi kafir, bahkan hingga kalian saling bunuh satu sama lain, berperang, berpecah belah. Jangan. Jadi ini pesan yang sangat-sangat tegas dari Rasulullah SAW, padat, singkat, di mana kita dilarang untuk membuat provokasi, memecah belah umat, dilarang membuat sesuatu yang saling menjadikan kita membenci satu sama lain, memfitnah, saling memusuhi satu sama lain. Jangan sampai. Harus bagaimana? Ya harus bersatu. Walau memang sulit untuk dipersatukan, tapi kita bisa melalui segala rintangan ujian jika kita mau terus belajar, sehingga kita akan faham dan faham bagaimana cara menghadapi berbagai macam ujian hidup, termasuk fitnah dunia, fitnah agama, fitnah akhirat. Kita harus faham tentang ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses, selamat di dunia, harus punya ilmunya. Ingin sukses di akhirat, selamat akhirat, harus punya ilmunya. Ingin sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, harus punya ilmunya. Dari hadits ini dapat kita pelajari bahwasannya kalau guru berbicara atau ada orang yang menyampaikan nasihat-nasihat yang baik, diamlah ketika kita berada di dekatnya. Dengarkan. Jangan ini mah ada orang yang menyampaikan nasihat-nasihat agama, ini mau yang lain ngobrol. Dengerin. Guru menyampaikan kajian malah sibuk dengan ponselnya, malah bercanda, ketawa, ketiwi, bukannya mendengarkannya. Bagaimana mungkin bisa faham dengan ilmu tersebut? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keberkahan ilmu kalau kita tidak menghargai ahli ilmu dan tidak menghargai ilmu itu sendiri? Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari nomor hadis 121 dan Imam Muslim nomor hadis 65. Salah satu akhlak dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa bisa kita baca adalah bagaimana kemudian metodologi dan manajemen Kanjeng Nabi menghadapi masalah, dan itu ditunjukkan dengan akhlak terbaik Rasulullah. Kita bisa melihat manajemen Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi diuji oleh Allah dengan begitu banyaknya orang yang membenci Rasulullah. Kula sering matur ngeten, Nabi Muhammad niku didelok sangka mukjizate, niku nabi sing mukjizate niku selain Al-Qur'an loh, yang mukjizatnya itu rampuh-rampuh banget. Bahkan Nabi Muhammad niku nabi ingkang ketok kamanungsane, sifat-sifat basyariah kemanusiaannya itu sangat terlihat. Jadi orang mampu kayak nabi-nabi saderenge mboten. Coba jenengan lihat nabi-nabi sebelumnya, iki tukang sone dadi atos sithik iki. Rasa mau tak apik blok goblok dia. Mau pertama kali kula ngaji empuk, pertama kali mau ngaji kepenak, iki dadi atos. Dapake tukang sone makan ngaji nguyuh ra cewek iki. Lawes bener rasa mau tak apik, Bro. Kula iki soalé kuping kula krasa banget laksane niku berubah. Pilo bedane son karo cewek. Napa bedane? Son diragati akeh ketok wujude. Cewek diragati akeh dipek kancane. Coba jenengan persani, kalau dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, jenengan persa jumlah nabi niku wonten pinten? 124.000 nabi, bukan 25, 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masabih. Hadis menika sahih miturut Syekh Albani.
Nabi sing jumlahe kathah niku wabil khusus sing dadi nabi dan rasul. Wabil khusus yang wajib kita ketahui 25. Seperti yang termaktub di dalam kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim. Kula mukallafin fahaqiwa tanim hum adamun idrisun nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu isaku kada yaqubu yusufu wa ayubu kada syuaibu harunu wa musa wal yasa dzulkifli dauda sulaimanut taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khatimun dakhoya. Nabi-nabi sing biyen niku nyuwun sewu mukjizate ampuh-ampuh. Contoh, Nabi Musa belah lautan dadi dalan. Nabi Musa ampuh. Lautan kebuk nggo tongkate dadi dalan. Ampuh banget. Sama meneh. Ayo. Nabi Isa nguripe wong mati. Kula mbiyen tau diprotes karo Deddy Corbuzier niku soal mukjizat Nabi Isa berjalan di atas air. Miturut Deddy Corbuzier niku namung sulapan. Dan ternyata Deddy Corbuzier niku kula tes berjalan di atas air iso pakai trik. Niku lak menungso pinter banget. Saking pinternya Deddy Corbuzier, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Jadi ampuh-ampuh mukjizat zaman biyen. Nabi Ibrahim dibakar orang mempan. Kulna ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Jadi lagi delok-delok Nabi zaman biyen niku ampuh-ampuh niku. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad niku bahasa riyae ketok banget. Perang teng Jabal Uhud untune ya tanggal. Digebuk ya metu getihe. Kepalanya Nabi Muhammad pernah berdarah ketika perang. Pokoknya nyuwun sewu mukjizat niku ora ampuh-ampuh banget. Ora ampuh-ampuh banget. Bahkan Kanjeng Nabi niku sifat-sifat kemanusiaannya diperlihatkan betul kepada kita. Supaya nopo? Jenengan persani. Satu-satunya nabi sing bakal diaudit kenabiannya niku Nabi Isa alaihissalam. Soalnya nopo? Nabi Isa niku tugasnya ngajak menungso supaya nyembah Gusti Allah, malah salah kedaden menungso do nyembah Nabi Isa. Soalnya nopo? Nabi Isa niku terlalu ampuh. Iso nguripke wong mati, iso pelaku ning dhuwur banyu, nyuwun sewu. Sehingga kemudian orang justru menuhankan Nabi Isa. Lah dipensani Nabi Muhammad mboten. Orang mangan ya luwe, ya orang ngantuk ya turu. Padha ae lah pokoke. Perang ya nganggo jebol awake berdarah. Mila kula nyuwun sewu jaman kula mbiyen lajeng jaduk kali wong tua kula dipenging. Kowe rasa jaduk kowe ngaji wae. Wong niku salah persepsi, miftake gondrong mesti jaduk mboten. Kula ora tau belajar ilmu jaduk. Mila ana bocah Banser mara teng pondok kula, Gus, mbok kula disuwuk diuntali gotri men kebal. Aku ora jawab, "Lah gotri iki iso gawe kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke." Aku yo ngono. Coba. Jadi kan di Nabi Muhammad itu sisi-sisi basariahnya sangat ditampakkan. Maka kenapa kemudian dalam Al-Quran dikatakan ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Tidak begitu wow mukjizat. Soalnya apa? Kanjeng Nabi itu wonge wis ganteng. Kalau sampai kemudian mukjizatnya terlalu komplit, dikhawatirkan umatnya orang nyembah Gusti Allah malah nyembah Kanjeng Nabi Muhammad. Mila Kanjeng Nabi yang nganggo lara. Kanjeng Nabi niku seumur hidupnya sakit 2 kali. Tapi nyuwun sewu, penyakitnya hanya puskesmas, pusing, keseleo, masuk angin. Padahal usianya 63 tahun. Wong-wong saniki usia di atas 30 tahun, penyakitnya banyak yang generatif. Diabetes mellitus, jantung koroner, stroke. Bapak Ibu pirsa stroke niku penyakit napa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris. Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Mas, tolong dicontohkan. Jadi nyuwun sakit ya pernah. Orang dahar ya biasa. Pernah dilakukan semua oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau jenengan persani musuhnya Kanjeng Nabi ini komplit.
Mila Kanjeng Nabi ki apa nggih komplit. Kanjeng Nabi pernah jadi orang kaya, Kanjeng Nabi pernah jadi orang miskin. Kanjeng Nabi pernah jadi pejabat, sebelumnya juga pernah menjadi rakyat. Kanjeng Nabi tahu dagang, Kanjeng Nabi yo tahu jadi tukang angon wedhus. Kanjeng Nabi yo tahu rabi karo perawan, yo tahu rabi karo rondo. Jadi Kanjeng Nabi ini menungso yang paling komplit, yang kemudian nyuwun sewu sisi-sisi kemanusiaannya sangat-sangat diperlihatkan. Bahkan dalam beberapa riwayat wonten sirah nabawiyah niku dipun sebataken Kanjeng Nabi niku lak dahar dikira-kira supaya orang juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu ya awake dhewe ya makan ya minum dikira-kira. Subhanallah. Dan yang jelas nyuwun sewu, begitu banyak kita baca dalam sejarah sisi-sisi yang menampakkan bagaimana kemudian Nabi Muhammad itu bersabar dengan segala ujian. Ujiannya menungso niku napa to? Wonten surat Al-Baqarah menika dipun sebataken walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sabar. Kuncinya dan sabar. Padha karo awakmu le. Sesuatu di bojo galak bersabarlah. Karena apa? Karena kalau suami istrinya galak, insya Allah di akhirat akan dikurangi siksanya oleh Allah. Kenapa? Karena di dunianya sudah sangat tersiksa. Dengan memahami karakteristik Rasulullah ketika mendapatkan ujian, gitu. Cara-cara dan kisi-kisi ketika Rasulullah menghadapi ujian. Rasulullah sering matur ngeten, Nabi Muhammad niku ketok ampuh mergone napa? Mergone akeh musuhe. Lah kan di Nabi ra dimusuhi ora ketok ampuhe. Ora ana wong ampuh ora ana musuhe niku mboten enten. Ayo. Nabi Muhammad dimusuhi Abu Lahab. Dia musuh Abu Jahal, dia musuh Abu Sufyan, dia musuh Abu Gosok. Niku nah, musuh-musuh itu sengaja diciptakan oleh Allah dalam rangka apa? Menguji supaya kita menjadi orang baik. Pakane contoh ngeten. Ana tiyang bakul panci umpama. Nawake panci mubeng kampung. Panci, tahan pecah, anti pecah, tahan bocor. Wis ora percaya, alah dobos. Begitu ana wong ngumpul, pancine geboke ndase. Niki lho, pancine anti pecah, iya. Dan ternyata pancine utuh. Maka orang percaya, oh, pancine kae anti pecah, tapi sing pecah ndase. Jadilah jenengan urip. Ana sing ra seneng, ana sing rasani, ana sing hasud, ana sing iri, ana sing dengki. Niku dalam rangka Allah menunjukkan kepada jenengan supaya jenengan ketok ampuhe.